Apakah menurut lu open BO bayar cewek buat enak-enak diranjang lebih bagus daripada jadi badut, budak cinta, atau kecanduan COLI? Disclaimer ya men, sebelum gue jawab, di sini gue mau tegaskan dulu, gue nggak punya hak buat ngelarang-larang apa yang mau lo lakuin. Mau lo jadi badut, jadi budak cinta, atau COLI sehari 17 kali pun, itu keputusan lo sendiri sebagai cowok dewasa. Gue cuma mau share sudut pandang atau perspektif gue buat jadi referensi dan jadi bahan pertimbangan buat lo. Yang pertama, main sama cewek open BO itu, resiko ketularan penyakitnya jauh lebih tinggi. Dari sumber terpercaya yang gue dapatkan, ada yang namanya sexual exposure, yang artinya resiko lo ketularan penyakit itu bukan cuma dari pasangan lo enak-enakan, tapi juga dari berapa banyak pasangan enak-enak si cewek sebelum lo. Misal, si cewek adalah pemain baru open BO, masih side job. Katakanlah seminggu dia ambil job 3 kali. Dalam sebulan, katakanlah dia dapat 10 tamu enak-enak. Setahun berarti 120 tamu. Kalau lo enak-enak sama cewek ini, berarti lo punya faktor ketularan penyakit dari 121 orang men. 120 dari tamu si cewek BO sebelum lo, ditambah dari si ceweknya sendiri. 120 orang ini hitungannya kalau si cewek baru 1 tahun melakukan pekerjaan ini. Gimana kalau lo main sama cewek yang ngejadiin BO adalah kerjaan tetapnya? Misal, terima 3 tamu dalam sehari, sebulan 50 tamu. Dalam setahun berarti ada 600 tamu yang dia layani buat enak-enak, lalu dikali 3 tahun masa kerja yang sudah dia jalani di bidang ini. Berarti ada faktor resiko yang harus lo terima ketularan penyakit dari 1801 orang. Serem banget kan men? Yang kedua, ada yang punya alasan kalau open BO nggak melibatkan perasaan, main, bayar, pulang, jadi nggak baper. Tapi kenyataannya, banyak orang yang justru baper sama cewek-cewek BO yang harusnya hubungannya hanya penjual jasa dan tamunya, berlanjut jadi sering chat, saling kasih perhatian, dan jadi langganan tetap. Sampai akhirnya ada keinginan untuk menjadikan pacar. Wajarlah muncul perasaan karena kalian habis melakukan hal yang sangat intim. Apalagi buat cowok-cowok yang gak punya pengalaman sama cewek di kehidupan nyata, efeknya akan lebih berbahaya lagi. Kalau langsung open BO, pasti kejebak. Celakanya lagi, cewek-cewek open BO ini jauh lebih jago mainin cowok dari cewek biasa. Yang dimainin bukan cuma perasaan men, tapi juga isi dompet dan kelangsungan hidup lo. Mereka jauh lebih jago bikin cowok baper karena jam terbang yang tinggi. Mereka tahu banget titik-titik mana yang harus disentuh, baik di badan maupun di hati, supaya cowok terpikat. Yang ketiga, baper sama cewek BO itu jauh lebih berbahaya men. Selain resiko penyakit, ada juga resiko finansial. Cewek-cewek ini udah biasa banget dapetin duit banyak dalam waktu singkat dengan kerjaan yang relatif gampang. Makanya gaya hidupnya mewah dan hedon. Ngerasa nggak perlu nabung karena kalau lagi butuh duit, tinggal cari tamu enak-enak. Mereka juga udah terbiasa mengabaikan standar moral, biasa berbohong, berkhianat, bahkan menipu tanpa ada rasa bersalah. Bayangkan kalau lo pacaran sama mereka, siap-siap aja selalu keluar duit yang besar banget dan harus memiliki kesabaran setinggi gunung seluas samudra. Mungkin jauh lebih besar resikonya dari lo ngebucin, karena cewek-cewek ini jelas nggak mau ngelepasin kerjaannya yang bergelimang uang, kecuali kalau lo sebagai pacar bisa mengganti semua pendapatan bulanannya. Apa lo rela men lihat pacar lo begitu enak-enak sama orang lain setiap hari? Dan begitu mereka lihat lo kehabisan uang, siap-siap aja men, lo dicampakkan, ditinggalin, dia cari lagi yang lebih tajir. Udah banyak cowok yang uangnya terkuras habis, aset hilang, bahkan ditinggal keluarganya karena ngebucin sama cewek BO. Jangan sampai lo kena men. Yang keempat, ini bahaya banget. Lo jadi biasa berpikir kalau cewek bisa lo beli dengan uang, menganggap cewek sebagai objek pelampiasan nafsu yang selalu bilang iya selama lo kasih dia duit. Rasa kemanusiaan lo bakal hilang. Kerusakannya jauh lebih sulit dibenerin daripada kerusakan karena patah hati atau ngebucin. Kesimpulannya, ini 4 resiko open BO yang harus lo ingat dan pahami men. Yang pertama, sexual risk exposure, resiko terkena penyakit keras yang lebih tinggi. Yang kedua, baper sama cewek open BO, damage-nya jauh lebih besar daripada lo ngebucin. Yang ketiga, karena cewek BO udah profesional banget menghadapi cowok, udah gape banget apa yang harus dikatakan dan dilakukan, dan dia tahu banget apa yang harus dienakin buat menguras semua harta lo. Yang keempat, bisa bikin rasa kemanusiaan lo hilang, nganggap cewek hanya sebagai objek yang selalu bilang iya selama lo kasih mereka duit. Jadi
Kalau nggak boleh COLI, nggak boleh open BO, cara gue melampiaskan hasrat gimana men? Sekali lagi gue tegaskan, gue nggak ngelarang men. Siapa gue ngelarang-larang lo? Di sini yang penting lo ingat dan pahami segala resikonya, segala plus minusnya, dan cara meminimalisir resikonya. Tapi sekedar saran dari gue, jangan jadi cowok yang takluk sama hasrat. Kalau lo masih single, sibukkan diri lo dengan hal positif. Belajar, berkarya, perbanyak olahraga, biarin keluar sendiri melalui mimpi, wet dream, atau mimpi basah. Gunakan energi ekstranya yang bikin lo punya tenaga untuk improve diri dan melakukan hal-hal positif lainnya. Sampai nanti lo udah bener-bener siap, ketemu pasangan berkualitas yang punya tujuan sama, yang menurut lo cewek yang bener-bener layak menerima benih unggul dari lo. Ini jauh lebih baik daripada lo cari jalan pintas untuk memuaskan hasrat. See you on the top, semangat men!